terlepas dari dasar atau landasan kita, yaitu Pancasila. Ini yang juga harus senantiasa diberikan pemahaman-pemahaman ini kepada pemuda-pemuda kita atau masyarakat kita. Ini saya berbicara begini kepada bapak-bapak karena tentunya bapak-bapak lah yang nanti yang akan menjadi ujung tombak kami di wilayah yang setiap saat dapat memberikan pemahaman-pemahaman ini kepada masyarakat kita. Kemudian lingkungan. Nah, ini lingkungan ini juga sangat berpengaruh. Saya ingat dulu di tahun 2010, Bapak-bapak. Saya waktu itu berdinas di Jawa Tengah, di Tegal saya. Di Tegal itu perlintasan itu antara jalur dari Jawa Tengah Purwokerto itu sampai ke Jawa Barat, bahkan sampai ke Jakarta. Nah, pada satu saat saya sedang latihan waktu itu saya kebetulan istirahat di masjid. Saya melihat beberapa orang, anak-anak sekitar umur 13-14 tahun, karena masih kecil-kecil, itu dibonceng oleh beberapa orang, arahnya dari Tegal menuju ke Bandung. Nah, saya tanya di sana, mereka sangat tertutup, dan saya lihat logatnya pun bukan logat orang-orang Jawa, orang-orang luar yang datang di sana. Nah, di sana saya juga mulai analisa intelijen saya mengatakan, wah ini sepertinya ada yang tidak beres. Ya, karena mereka tertutup, tidak mau berkomunikasi dengan kami yang ada di sana, karena kebetulan anggota-anggota sudah juga melaksanakan sholat di sana bersama. Ternyata besoknya anak-anak itu rupanya sudah ditangkap di Bogor sana. Ada sekitar, dan saya lihat, oh ini anak-anak ini yang kemarin nih saya lihat ini, saya tonton di berita itu, rupanya seperti itulah. Ya, jadi rekrut paham-paham radikal itu ternyata memang dari usia-usia dini. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Untuk itu saya minta juga berpesan kepada bapak-bapak ya, untuk setiap saat mendeteksi hal ini ya. Karena saya yakin mereka itu justru bukan dari wilayah-wilayah atau lingkungan desa atau dusun itu. Tentunya mereka datang dengan misi-misi tertentu ya, untuk merekrut. Ini yang perlu diwaspadai, dan yang sangat berpengaruh lagi yang latar belakangnya adalah masalah ekonomi. Ini juga yang sangat berpengaruh, karena kadang rekrut seperti itu sangat mudah ditujukan kepada orang-orang yang memang atau masyarakat yang memang taraf ekonominya pada saat itu tidak menentu, sehingga itu sangat mudah untuk diajak. Nah, ini juga saya berpesan supaya bapak-bapak di wilayah juga setiap saat mendeteksi hal tersebut. Kalau ada hal-hal seperti itu, segera laporkan kepada, ada Babinsa di situ, ada Babin Kamtipmas, segera, supaya kita sama-sama untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jangan sampai Lombok Tengah yang nantinya ini menjadi barometer nasional sebagai tempat wisata dunia, nah itu jangan sampai ternodai dengan hal-hal seperti itu ya. Karena kalau orang mau datang itu tentunya dia harus ada rasa nyaman. Kalau mereka tidak nyaman, tentu mereka tidak akan datang ke wilayah kita. Dengan kedatangan mereka tentu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, itu sudah pasti ya. Memang saat ini dengan pandemi sekarang ini ya memang agak sedikit mengurangi, tetapi nanti insya Allah ke depan sudah tidak ada lagi pandemi itu, tentu kita menjadi salah satu destinasi atau tempat tujuan wisata yang sangat luar biasa. Nah, ini yang harus sama-sama kita berikan pemahaman ini juga kepada anak-anak kita ya. Jangan sampai salah pergaulan, apalagi menimbulkan sikap-sikap intoleran ya, di antara kita. Itu memang beberapa latar belakang yang saya analisa.
Sehingga apa upaya-upaya kita untuk bisa mencegah itu? Ya salah satunya adalah tadi pemahaman kepada anak-anak kita, masyarakat kita. Tentunya dengan kita memberi pemahaman, kita juga yang harus juga punya pengetahuan dan wawasan. Karena kalau anak-anak sekarang ditanya nggak boleh begini, pasti mereka akan tanya kenapa nggak boleh. Nah itu kadang kita terjebak dalam situasi seperti itu, betul ya? Anak-anak sekarang kritis. Anak saya umur 7 tahun aja kalau kita beritahu nggak boleh dudukin bantal. Kenapa nggak boleh? Kalau dulu kita bilang kan bisul. Apa hubungannya dudukin bantal dengan bisul? Itu jawabannya. Nah itu bingung kita jawabnya itu. Karena dulu orang-orang tua kita simple menjawabnya. Dan itu sangat patuh kita. Padahal memang tidak ada hubungannya mungkin dudukin bantal dengan pantat kita bisul. Itu hanya kita memberikan analogi bahwa dudukin bantal yang kita setiap saat pakai tidur itu tidak sopan kalau didudukin, kan seperti itu ya Bapak-bapak ya. Karena memang nggak ada hubungannya dengan bisul itu kalau secara logika. Nah ini juga yang perlu kita kuatkan ya, dengan wawasan-wawasan kita, pengetahuan-pengetahuan kita, baik dalam ajaran agama maupun sejarah-sejarah terdahulu. Nah, ini itu yang perlu harus kita kuatkan. Kemudian juga ingatkan selalu sikap-sikap toleransi ya di antara umat beragama, adat ya, dengan keanekaragaman budaya agama adat ini juga selalu sampaikan ya, berikan pemahaman bahwa justru dengan keanekaragaman itulah kita menjadi kuat. Itulah bangsa Indonesia ya, dengan bangsa yang besar dengan beratus pulau ya, dengan berjuta-juta masyarakatnya, dengan berbeda-beda agamanya, tetapi bisa menjadi satu. Inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Nah ini yang harus kita kuatkan. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang memang sengaja ya, untuk membuat suatu hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan. Kemudian permasalahan-permasalahan ya juga ini disampaikan, jangan sampai permasalahan antar individu, antar orang per orang ini meluas. Ini yang juga saya amati di Lombok Tengah ya, karena memang dengan ikatan keluarga yang cukup kuat ya, ini terkadang menjadi hal juga yang sangat dilematis. Contoh ada beberapa kejadian yang kemarin sempat saya dengan Pak Kapolres waktu di Praia Timur, ribut karena hal-hal yang sepele tetapi meluas menjadi antar dusun. Nah ini sebenarnya tidak perlu, karena yang ribut hanya mereka, dan ternyata setelah diselesaikan masih keluarga. Nah ini kadang ironi ya, karena bagaimanapun pasti semua ada masih hubungan ikatan keluarga. Ini yang juga perlu disampaikan ya, jangan sampai kita sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuka di masyarakat justru memperkeruh, tapi bagaimana kita untuk meredam hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga saya berpesan kepada bapak-bapak sekalian. Kemudian upaya-upaya kita lagi yang tadi saya sampaikan adalah media sosial ini ya, supaya betul-betul diawasi ya, terutama anak-anak kita ya, bagaimana penggunaan media sosialnya. Kita sebagai orang tua wajib ya, untuk melihat apa sih yang dilihat anak-anak kita ini, kemudian apa saja sih yang selama ini dia lihat, apa saja sih yang mereka lakukan. Itu juga perlu menjadi pengawasan kita bersama. Karena kadang kita juga dibohongi dengan anak-anak kita itu, ini apa ini, buka apa ini, karena kita nggak ngerti. Kita kan baru tahu HP baru sekarang ini ya. Kita masih HP-nya masih HP lama, anak-anak kita sudah
HP-nya mintanya yang sudah Android itu, yang setiap saat dibuka kapan saja, apalagi akses internet sekarang sudah murah, kapan saja bisa buka. Sampai di kampung-kampung juga sekarang udah masuk ininya, apa namanya, sinyalnya, ya. Kalau dulu kan masih terbatas. Ini juga menjadi bentuk perhatian kita bersama. Yang di sana dari Jana Priyo, yang di sini Leneng, yeah. Yang di sini Kopang, yang di belakang sana Batu Kliang. Batu Kliang. Niki Jago itu masuk Praya. Yang di belakang mana? Jana Priyo Stuta. Mana lagi yang belum? Raya Barat. Yang di belakang Bonjeruk. Oh, oke. Berarti sudah mewakili masing-masing kecamatan. Pertama-tama saya ucapkan matur tampi asih, matur tampi asih pada bapak-bapak, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang pagi ini menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk bisa hadir di Kodim 1620 Lombok Tengah. Nah, seperti inilah bapak-bapak, Kodim Lombok Tengah ya tidak begitu luas, tempatnya seperti ini ya, namun kami selaku aparat kewilayahan senantiasa dengan kondisi apapun selalu siap untuk melaksanakan tugas-tugas kami terkait dengan kegiatan-kegiatan khususnya di masyarakat Lombok Tengah. Ya, seperti inilah Kodim, namun tidak mengurangi dari silaturahmi kita hari ini. Sekali lagi matur tampi asih atas kedatangannya, dan puji syukur juga kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena sampai dengan pagi ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang bahagia dan juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Pagi ini kami Kodim melaksanakan kegiatan komunikasi sosial. Kegiatan-kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang setiap tahunnya kita laksanakan. Sudah ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan terkait dengan komunikasi sosial, baik dengan aparat-aparat pemerintah, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kali ini yaitu temanya adalah terkait dengan pencegahan radikalisme atau separatisme di wilayah jajaran Kodim Lombok Tengah. Kegiatan ini salah satunya adalah bentuk silaturahmi, karena bagaimanapun bapak-bapak yang hadir di sini adalah mitra-mitra kami, mitra-mitra para dan ramil di masing-masing kecamatan, mitra-mitra Babinsa di masing-masing desa. Karena kami menyadari tidak bisa melaksanakan tugas apapun tanpa ada dukungan dan bantuan dan komunikasi dengan bapak-bapak yang ada di masing-masing desa, dusun, bahkan di tingkat-tingkat kecamatan tidak bisa kami laksanakan. Itu kami sadari karena kami juga lahir dan dibesarkan oleh rakyat. Itu yang perlu juga bapak-bapak sadari, pahami bahwa kami adalah merupakan bagian. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalkan lewat ke Kodim, mampir di Kodim, tidak usah sungkan-sungkan bapak-bapak. Kita adalah saudara di sini, ya, mitra. Jadi kapanpun ada hal-hal apapun kami siap 24 jam. Babinsa itu siap dibangunkan dia 24 jam. Betul ya Pak Babinsa ya? Betul. Ya, utama. Kalau ada Babinsa yang ditelepon malam
Nggak diangkat teleponnya, nah itu laporkan ke Pak Danramilnya. Habis Karena kuota. babinsa kami itu siap ya. Habis kuota. Mau jam berapa aja siap, kecuali mungkin habis kuotanya atau habis baterainya. Tapi kalau ditelepon siapapun termasuk kami siap. Itulah tugas-tugas kami yang memang tidak terlepas dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemuda, tokoh-tokoh adat yang ada di wilayah, karena kami menyadari bahwa kekuatan tokoh-tokoh ini adalah merupakan bagian dari kelancaran tugas pokok kami di sini. Nah, terkait dengan hari ini yang temanya adalah menegakkan toleransi, mencegah radikalisme, separatisme. Insya Allah kita di Lombok Tengah ini ya, dengan kondisi yang saat ini sampai dengan sekarang ini kita masih dalam kategori yang kondusif dan aman ya, kondusif dan aman ya, namanya dalam suatu wilayah dengan berbagai macam karakter tentunya memang ada hal-hal yang terjadi, tetapi tidak sampai menjadi hal yang besar. Kebanyakan saya lihat masalah keamanan di sini adalah masalah-masalah pribadi yang tidak melebar menjadi masalah-masalah kelompok atau golongan. Nah, ini harapan kita di Kodim yang juga ingin terus menjaga hal ini supaya Lombok Tengah ini terus menjadi kabupaten atau wilayah yang kondusif, yang aman. Itu harapan kami ya. Bukan harapan kami saja, mungkin ini adalah harapan pemerintah daerah, harapan kepolisian ya. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Yang bekerja bisa bekerja seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasa, anak-anak kita sekolah juga bisa melaksanakan kegiatan itu juga seperti biasa, sehingga tidak ada halangan. Karena kalau sudah itu menjadi hambatan, tentunya ini juga akan menjadi kendala bagi kita semua, khususnya kami ya, di Kodim yang tugas pokoknya adalah selalu menjaga ketentraman dan kenyamanan di masyarakat. Terkait dengan radikalisme ya, kalau dibilang pengertiannya itu adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Ini kalau secara etimologi atau pengertian tentang radikalisme. Namun ada juga yang mengartikan, saya lihat dari beberapa tokoh-tokoh ulama yang juga mengartikan ada 3 pengertian daripada radikal ini. Yang pertama itu adalah takfiri katanya. Ya. Takfiri ini yang menyebutkan bahwa orang-orang di luar kelompoknya itu adalah kafir, betul nggak? Kalau ini secara agama. Terus yang kedua jihadis. Nah, jihadis ini ya adalah dengan cara-cara membunuh atau dengan cara-cara kekerasan yang menganggap kafir itu yang perlu dibunuh. Kemudian yang ketiga lagi adalah ideologis, masalah paham. Nah, inilah yang sangat memang kita soroti, ini adalah paham. Karena radikalisme ini adalah merupakan suatu paham. Ya, kalau separatisme sendiri sih di sini ya alhamdulillah tidak pernah ada latar belakang pemisahan suatu wilayah, itu tidak ada. Ya, kalau separatisme lebih kita soroti di wilayah luar yang sekarang lagi sering terjadi gesekan-gesekan atau sering terjadi konflik-konflik seperti di Papua. Nah, itu salah satu
bentuk separatisme yang sekarang sudah ditingkatkan menjadi teroris dia. Nah, terkait dengan radikalisme ini juga ada yang namanya radikal kanan, ya, yang kalau dulu kita kenal ada radikal kiri. Nah, radikal kiri ini yang merupakan paham-paham komunis yang sekitar tahun 65 itu yang masih sangat eksis, ya, dan alhamdulillah ya di wilayah Lombok Tengah sendiri tidak ada. Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu pemahaman sehingga bapak-bapak yang ada di depan saya ini bisa memberikan juga penjelasan pemahaman kepada masyarakat khususnya tokoh-tokoh pemuda atau anak-anak kita yang ada di wilayah. Ini yang perlu saya ingatkan. Nah, terkait juga dengan radikalisme, ya, memang ada beberapa yang saya lihat yang melatar belakangi kegiatan-kegiatan atau paham-paham radikal ini. Yang saya analisa, ya, setelah sekian tahun saya bertugas, ya, itu dilatar belakangi oleh salah satunya adalah memang doktrin atau paham yang salah. Mungkin bapak-bapak tokoh-tokoh agama juga tahu, ya, sehingga apabila paham ini kemudian didoktrinasi, ya, menjadi bentuk-bentuk intoleran, nah itu akan berkembang menjadi paham-paham radikal. Ini juga saya mengajak bapak-bapak supaya juga memberikan pemahaman-pemahaman di masyarakat, ya, jangan sampai hal ini menjadi salah. Banyak tokoh-tokoh yang selalu mengaitkan bahwa paham radikal ini terkait dengan ajaran agama. Sebenarnya agama itu tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk bertindak dengan cara-cara kekerasan, betul ya? Tidak ada. Oh, saya mau Hindu, mau itu Muslim, Nasrani, tidak ada. Cuman kadang paham inilah yang kadang, ya, atau pemahaman inilah yang kadang disalahartikan, dan itu menjadi doktrin untuk mereka.